pagi saudara, kembali lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan bersama saya Asri Gunawan. Dan kali ini saya ingin ajak Anda keliling di Galeri Nasional. Karena ini katanya ditunggu-tunggu dan punya wajah baru yang menghadirkan banyak sekali pameran yang tentunya ini akan memberikan pengalaman yang berkesan untuk para pengunjungnya. Lebih lengkap saya ingin tanya langsung ke penanggung jawab unit Galeri Nasional, ada Mas Bayu di sini. Apa kabar Mas Bayu? Baik Mbak. Sehat ya? Sehat, Mas Bayu ini kan katanya punya wajah baru. Apa sih sebetulnya yang baru dari pameran tetap ini dengan pameran tetap yang sebelumnya? Ya Mbak, kalau yang sekarang ini kita menggunakan seluruh ruangan ya Mbak. Dulu kami memulai di tengah, kemudian kami bagi dua Mbak. Dua sayap, kanan buat pameran tetap secara kronologis, sejarah, historis gitu. Sebelah kiri itu bertema, tematik gitu. Nah yang sekarang ini kita pakai semua ruangan. Jadi dari ujung ke ujung kita punya satu cerita gitu ya, satu kisah, narasi gitu. Nah kami pun sekarang menggunakan lift dari bawah. Dulu kita nggak punya lift. Jadi dari ujung sayap barat ini sampai sayap timur ada lift naik turun ya. Jadi pengunjung disabilitas juga bisa mengakses pameran tetap. Dulu sebelumnya susah, sebelumnya nggak ada lift dan pengunjung difabel nggak bisa naik ke atas gitu. Oke, artinya secara cerita baru, kemudian secara karya seni jauh lebih banyak, dan juga tadi untuk fasilitas sarana prasarana juga jauh lebih baru begitu ya. Nah kalau saya lihat juga kayak poin di sosial medianya, ini proses pembuatan atau proses persiapan dan juga bisa dibilang rekonstruksi ya untuk jadi pameran tetap yang baru ini juga cukup panjang. Ini bisa diceritakan berapa lama sih persiapannya, Mas Bayu? Iya, ini mungkin 2 tahun ya, 2 tahun lebih 1 bulan. Karena kita tutup Juni 2023. Itu kemudian kami menyiapkan konstruksi mungkin 1,5 tahun gitu. Kemudian 6 bulan sisanya itu kami menyiapkan tata ulangnya. Namun secara kuratorial, teks gitu ya, karya-karya yang dipilih sudah disiapkan sejak 2023. Jadi 2 tahun pas gitu ya kami menyiapkan. Awalnya kami akan menggunakan tematik. Kemudian tengah jalan kami berubah ke kronologis. Jadi sekarang ujung ke ujung itu kisahnya linear ya Mbak. Jadi era kolonial abad 18, 19, kemudian sampai ke kontemporer di ujung gitu ya. Oke, nah pengalaman berkesan apa yang kira-kira akan bisa didapatkan oleh para pengunjung kalau datang ke pameran tetap ini? Pengunjung mungkin bisa melihat ya bagaimana seni rupa itu berkembang ya. Berkembang dari awalnya itu perkenalan dengan Barat gitu, dari Belanda atau Eropa gitu ya. Kemudian ada seniman kita yang muncul, lukis kita ada yang muncul, ada Saleh. Kemudian abad 20 banyak seniman muda muncul lagi gitu ya dengan berbagai perkembangan ya kebudayaan. Hingga ada konflik, ada dinamika gitu ya, sampai ke ujungnya adalah kontemporer, yang itu adalah seni rupa yang bebas, seni rupa yang keseharian gitu, saya kira itu. Oke, nah selain pameran tetap ada apa lagi di sini kira-kira yang bisa saya telusuri? Oh iya, kami pun juga ada pameran temporer, ada 2 event. Pertama Nyala, 200 tahun perang di Ponorogo, itu di gedung A, di gedung utama kami. Kemudian yang kedua Kids Biennale itu di gedung B dan D. Oh oke, Kids Biennale ini pameran untuk menampilkan karya anak-anak kah? Betul, jadi kami juga punya concern terhadap anak, dan ini memang khusus buat anak-anak. Jadi yang berkarya anak-anak semua, dan anak-anak anak-anak semua yang... Menarik, ini saya boleh lihat ke sana langsung? Boleh Mbak. Oke, sebelumnya terima kasih Mas Bayu udah menceritakan soal pameran tetap ini. Saya langsung ke sana berarti? Iya Mbak, silakan Mbak. Oke. Mari. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi di Galeri Nasional, tidak hanya pameran tetap saja yang dihadirkan, tapi juga ada pameran Kids Biennale Indonesia 2025 yang bertajuk Tumbuh Tanpa Takut, di mana ini merupakan ruang bagi anak-anak untuk mengekspresikan ide, imajinasi mereka dalam merespon berbagai isu sosial. Nah, saya pengen tahu nih, apa aja yang ada di Kids Biennale Indonesia 2025? Kita akan tanya langsung ke founder sekaligus kurator Kids Biennale Indonesia 2025, ada Mbak Ji Sanjaya di sini. Halo, apa kabar? Baik. Mbak, saya pengen tanya-tanya mungkin sambil ngelihat di pameran ini ada apa aja kali ya. Nih, Mbak Ji kan ini ada tema yang diangkat, tajuknya adalah Tumbuh Tanpa Takut. Apa sih yang ingin disampaikan dari tema tersebut? Nah, sebenarnya kita tahu ya bahwa anak Agnes adalah generasi masa depan kita gitu. Apakah dia lahir di dunia ini gitu ya, khususnya di Indonesia dengan berbagai persoalan yang ada, kita menggarisbawahi 3
isu, yaitu kekerasan seksual terhadap anak, perundungan dan juga intoleransi. Dan sebenarnya out of the box mereka juga punya cara pandang sendiri tentang tajuk Tumbuh Tanpa Takut itu sendiri. Nah, akan tetapi apakah mereka terus bergerak gitu ya dengan ketakutan-ketakutan dan isu-isu yang terjadi gitu. Sedangkan di Indonesia ini Sabang sampai Merauke kan luas ya gitu, dan pasti memang masalah-masalah di setiap daerah tuh berbeda. Nah, itulah yang kami angkat gitu. Apakah mereka hidup dan akan terus bergerak menjadi tumbuh menjadi dewasa yang tidak dengan ketakutan gitu. Nah, menariknya kan tadi dari 3 isu budaya yang memang isu sosial maksud kami ya yang diangkat, tapi banyak ekspresi yang dikeluarkan dari karyanya anak-anak ini. Nah, total ada berapa yang berpartisipasi di pameran Kids Biennale 2025? Selama 2 bulan kami open call gitu ya, totalnya 1026 karya, akan tetapi kami kurasi menjadi 142 karya. 142 karya itu mencakup personal maupun kolektif gitu. Dan itu dari Sabang sampai Merauke, walaupun ada beberapa provinsi yang memang belum bisa submit ya, karena memang di sana kolektif-kolektif seninya masih sangat kurang dan kami mungkin harus terjun langsung untuk sosialisasi. Berkolaborasi juga berarti dengan seniman? Betul, kami berkolaborasi 3 seniman profesional. Salah satunya ada Darren Chandra. Darren Chandra merupakan anak berkebutuhan khusus, usia 23 tahun, lokasinya di Bogor. Lalu yang kedua ada Rex, suami istri, Atina dan Evan dari Bandung. Dan yang ketiga ada MS Alwi dari Banda Neira. Oke, menarik ya, ini karya-karyanya luar biasa. Tadi saya pun lihat menarik ya, dan apa ya, mesmerizing lah ketika ngelihat karya-karya dari anak-anak ini. Nah, kemudian yang menarik juga di pameran Kids Biennale 2025 ini selain memamerkan karya-karya tadi kan disebutkan ada 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi. Ini apalagi kegiatan yang bisa dilakukan di Kids Biennale Indonesia 2025? Program kita banyak sekali, Mbak. Jadi program kami itu ada yang everyday, kita melukis maskot Kibi dan Kibe, ada di ruangan RAK. Lalu maskot ya, ini ya, ada maskot karena menarik banget. Kita juga bikin maskot itu juga melibatkan anak-anak. Jadi kami punya 4 ilustrasi, akan tetapi karena kami di board orang dewasa tentu mempunyai ego dan lain sebagainya, kami bahkan menyebarkan brosur di RPtra. Nah, jadi hak anak itu ditingkatkan di sini juga, dan sifatnya inklusi. Jadi jumlah terpilih siapa ilustrasinya, dan terpilihlah Peter Rehan. Dan kami punya Kibi-Kibe, itu maskot Kids Biennale, 2 anak Indonesia kembar. Dan yang menarik ini saya lihat di beberapa tadi spot ada juga tulisan ini ya, Braille. Ya. Nah, ini jadi bisa dibaca juga oleh teman-teman yang berkebutuhan khusus gitu ya. Ini luar biasa sih, mendukung inklusivitas itu tadi, luar biasa ya Mbak Gi. Nah, ini selanjutnya di ruangan lain ada seni yang hasil karya seni apa lagi yang disuguhkan, yang ditampilkan? Ini Rex, kebetulan memang Rex ini adalah merecycling barang-barang bekas. Nah, Tumbuh Tanpa Takut juga misalnya kita anak-anak play rosotan gitu ya. Nah, sebenarnya itu kan juga bagaimana dia menghempaskan ketakutan dari ketinggian. Nah, anak-anak juga belajar berlatih secara motorik gitu kan di sini gitu. Dan di sini merespon, jadi anak-anak boleh menuliskan nih di robot ini nih. Nah, boleh merespons dan juga share gitu ya, apa saja sih yang mereka inginkan, cita-citanya gitu. Ini anak-anak semua? Atau ada orang dewasa? Orang dewasa, anak-anak. Terus kebetulan Rex juga sudah punya anak, namanya Cerita Warna, emang nama anaknya Cerita Warna. Dia yang menggambarkan sendiri nih gambar-gambarnya. Gitu. Ada ruang interaksi. Ya. Nah, apa itu? Boleh dijelasin nggak? Nah, ini maze, jadi sebenarnya ini labirin gitu kan. Sebenarnya kayak kita aja orang dewasa, bagaimana sih kita harus menyelesaikan solusi masalah. Nah, makanya kita Cari jalan keluar gitu. Walaupun sebenarnya pada awalnya kita ada beberapa lukisan-lukisan atau simbol-simbol, tapi setelah pembukaan kita berikan ruang juga buat anak untuk bebas berekspresi di sini gitu, Mbak. Oh, ini artinya lukisannya anak-anak yang buat? Iya. Oh, semuanya? Iya. Jadi mereka bebas berekspresi apapun yang diinginkan. Iya. Mereka selain bisa menelusuri maze ini lewat mana nih kira-kira jalan keluar ya, tapi juga bisa sambil mengekspresikan apa yang ada di ide mereka, imajinasi mereka ya, luar biasa. Masih ada nggak sih ruangan? Ada, kita harus ke gedung D. Ada, oke. Kita langsung ke sana ya. Ya.
Dan kita udah ada di Gedung D. Ya. Tadi katanya banyak juga karya-karya seni dari anak-anak khususnya yang berkebutuhan khusus. Ini salah satunya. Ya, ini neurodivergent lah, anak-anak neurodivergent yang ada autism, ADHD dan lain sebagainya. Ini kolektif Cita Buana. Dan ini bisa dimainin secara perlahan, bikin wayang. Halo. Ini juga. Halo. Oke. Halo Kompas TV. Ini jadi lebih interaktif juga untuk anak-anak yang berkunjung ke sini. Selain ini tadi saya sempat lihat dan sempat dengar ada kayak sound gitu ya, itu apa? Itu sounds dari seniman MS Alwi yang itu mengangkat tentang cerita dari Maluku, Batu Badaong gitu ya. Jadi itu kayak di goa gitu, kayak ada suara. Nah itu interaktif juga. Jadi itu ada suara yang direkam seolah-olah kayak suara di dalam goa gitu. Nah ini kan tadi juga kita tahu antusiasme anak-anak untuk bisa memamerkan karyanya sangat besar ya. Tapi memang tadi ada kurasi yang terkurasi sekitar 142. Nah sisanya itu ditampilkan juga ya Mbak? Ya, kita tampilkan juga sebagai bentuk apresiasi. Nah itu ada hampir 800, jadi kita bagi itu di satu televisi. Jadi ada di Gedung B dan juga di Gedung D gitu. Jadi kita ada slide, itu karya-karya yang tidak terkurasi, bentuk dari apresiasi Kids Binale terhadap anak-anak Indonesia. Oke, lengkap banget tadi dari ruang pertama sampai ketiga ada banyak karya seni yang ditampilkan. Di luar ada maze, labirin yang filosofinya ini cari jalan keluar kalau ada masalah dalam hidup ya. Betul. Baik orang-orang, baik anak-anak, remaja dan juga orang dewasa. Betul. Dan terakhir di sini juga masih ada banyak lagi karya-karya seni dari anak-anak di pameran Kids Binale Indonesia 2025. Pasti pemirsa Kompas TV juga udah penasaran dan pengen datang ke sini. Buka dari jam 9 sampai dengan jam 7 malam. Tiket anak-anak 15.000, tiket orang dewasa 50.000 dan warga negara asing Rp50.000. Oke, masih terjangkau. Udahlah cus langsung datang ya kalau waktu kosong bersama anak-anak juga. Makasih Mbak Ji udah mempersilahkan kami Kompas TV untuk main ke sini, keliling di sini dan semoga ini tetap banyak yang berkunjung dan juga tetap lebih banyak lagi menginspirasi anak-anak dan juga tentunya tidak hanya anak-anak ya, tapi orang tua juga. Dan saudara, masih ada lagi yang menarik tentunya di Galeri Nasional selain dari pameran Kids Binale Indonesia 2025, tapi juga ada pameran Perang Diponegoro. Kita akan lihat setelah ini, tapi jangan kemana-mana, tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kembali bersama saya Asri Gunawan di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Dan kita masih di Galeri Nasional, ada banyak sekali pameran selain tadi sebelumnya ada Binale Indonesia 2025. Sekarang saya lagi ada di pameran Nyala 200 tahun Perang Diponegoro. Dan kira-kira di sini ada apa aja ya? Kalau kita bicara soal Perang Diponegoro, ini pasti identik dengan karya seni lukisannya Raden Saleh. Nah, lebih dalam lagi saya akan berbincang bersama kurator di pameran Nyala 200 tahun Perang Diponegoro, Ibu Citra Smaradewi. Apa kabar Ibu? Baik. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Puji Tuhan sehat. Ini namanya Nyala 200 tahun Perang Diponegoro. Apa yang ingin disampaikan dari Nyala? Iya. Iya, nyala itu sebenarnya dia memiliki makna metafora ya. Nyala itu adalah membangun kesadaran. Kesadaran tentang apa? Yaitu kesadaran dalam kita membaca sejarah. Dalam hal ini adalah membaca tentang sosok maupun peran dari Pangeran Diponegoro. Jadi kita mengharapkan melalui karya-karya yang dipamerkan pada pameran Nyala 200 tahun Perang Diponegoro ini, kita dapat memaknai kembali tentang sosok Diponegoro. Karena dalam pameran ini menariknya kita menampilkan 3 koleksi. Satu koleksi dari Istana Kepresidenan, jarang loh orang bisa melihat karya dari istana. Kedua, koleksi dari individu dan kelompok. Dan ketiga adalah karya-karya yang khusus diciptakan dalam konteks menyambut pameran Nyala 200 tahun Perang Diponegoro. Oke, Diponegoro artinya ini tokoh yang tentu saja memang kita ketahui ya, tokoh nasional yang punya impact, dampak yang sangat besar. Ya. Kenapa dipilih Diponegoro? Iya, kita memahami bahwa Diponegoro itu adalah salah satu pahlawan nasional yang telah dinobatkan oleh pemerintah pada tahun 1973
kita menyadari bahwa sosok Diponegoro ini dalam historiografi sejarah sosial politik budaya di Indonesia ini memiliki peran yang sangat penting dalam konteks perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Oke, ini menarik sekali tadi seperti yang disebutkan oleh Bu Citra, juga ada 3 karya yang ditampilkan ya tadi, koleksi yang ditampilkan. Ini ada berapa seniman yang terlibat? Ya, seniman yang terlibat itu total itu ada 26 seniman dari seluruh Indonesia dan sifatnya lintas generasi. Artinya lintas generasi itu tentunya dari yang sudah meninggal seperti yang kita lihat di sini karya dari Raden Saleh dibuat pada 1887 ya. Kemudian juga ada karya-karya yang dibuat oleh seniman-seniman modern ya pada tahun 19 setelah kemerdekaan, dan juga karya-karya dari seniman muda yang tidak kalah menarik melalui karya-karya berbasis digital dan new media art. Yang menariknya juga ini dikolaborasikan ya, dari hasil karya yang dilihat ini otentik lah ya, bisa kita bilang otentik, legend, tapi juga pengunjung bisa melihat bagaimana kemudian ini bisa lebih detail lagi, ngezoom tapi dengan digital begitu ya. Iya. Ya, memang kekuatan karya ini kita menampilkan 3 genre seni rupa. Satu itu karya-karya klasik ya, kita kategorikan seperti karya Raden Saleh ini kalau dalam sejarah seni rupa barat tuh dalam kategori seni rupa klasik ya. Kemudian juga ada seni rupa yang sifatnya modern dan kontemporer. Nah, yang menarik itu karya-karya kontemporer kita mengundang seniman muda untuk kita tantang untuk membaca kembali tentang sosok Diponegoro, kemudian mereka menginterpretasikannya dalam konteks kekinian, dalam semangat kekinian, sehingga karya-karyanya sangat luar biasa ya. Seperti tadi teman-teman dari tim media juga sudah melihat karya imersif ya. Itu dari kelompok anak muda loh itu. Saya sedikit pelajari sih soal lukisan ini. Dari lukisannya Pieneman ya, betul. Belanda ya, itu kan diperlihatkan kalau sosok kolonial ini ada di kanan. Kalau di lukisannya Raden Saleh ada di kiri. Ya. Kepalanya juga lebih besar, melambangkan adanya kekhawatiran dan lain-lain. Ya. Terus kalau yang menarik juga di sini adalah orang-orang Indonesia di sini kepalanya madep ke atas, nggak takut. Artinya nggak takut dengan kolonial begitu ya. Ini kan karena sampai lukisan ini masuk juga atau dibuat film gitu, semenarik itu ya. Iya, iya. Dan yang menarik sebenarnya kalau kita baca dari bukunya Peter Carey, dia seorang sejarawan yang memang sangat intens mengkaji tentang sosok Diponegoro dan Raden Saleh. Kita lihat di lukisan di Raden Saleh itu yang sosok Diponegoro yang menggunakan jubah, kita lihat di sorbannya ada merah putih kan? Betul. Sebelah kiri kan? Sementara ini dibuat pada tahun 1857. Kita merdeka kan 1945 ya. Jadi entah karena faktor kebetulankah atau karena memang ada makna simbolis yang sangat dalam sehingga itu sempat menjadi sebuah kajian ya. Merah putih di surbannya sang pangeran. Tapi yang jelas tidak ada bendera Belanda di sini ya. Tidak seperti lukisannya milik Pieneman. Yang menarik perhatian saya ada imersif di sana. Itu apa? Imersif itu sebenarnya itu kan memang sekarang kalau kita lihat perkembangan seni rupa kontemporer kita kan banyak berbasis new media ya. Ada augmented reality, ada yang berbasis virtual reality, dan juga yang tidak kalah penting adalah berbasis AI ya, artificial intelligence. Jadi seperti yang di depan sebenarnya di lini masa itu kita melihat ada karya yang berbasis AI ya. Jadi ada sosok Diponegoro yang kita bisa bertanya. Dan yang menjawab seolah-olah adalah Pangeran Diponegoro. Memang itu algoritma ya, dia merujuk dari Wikipedia dan semua kajian tentang Diponegoro yang ada di Indonesia dalam maupun luar negeri. Jadi kalau kita tanya, hai Diponegoro, kamu lahir tahun berapa? Jawab dia, saya lahir tahun 19 sekian sekian bisa, atau 18 sekian sekian gitu. Nah itu juga sebenarnya menarik ya, bahwa pameran ini kekuatannya bukan pada visual semata, tapi juga lebih kepada kajian narasi dan teknologi itu. Dan memberikan pengalaman tentunya yang tidak biasa bagi para pengunjung ya, dari bisa seolah-olah berinteraksi langsung dengan Pangeran Diponegoro. Ya. Lalu apa lagi keistimewaan atau pengalaman nih yang bisa membuat para pengunjung ini berkesan datang ke pameran ini? Ya seperti imersif tadi yang tadi disampaikan itu, kita bisa pengunjung bisa melakukan interaktif ya. Sekarang kan fenomenanya karya seni rupa kontemporer itu kalau pengunjung bagian dari aktivitas maupun interaksi pengunjung dengan karya itu sebenarnya bagian dari konsep dari senimannya. Jadi kalau tidak ada pengunjung bisa jadi keutuhan dari konsep
konseptual sebuah karya itu tidak terrepresentasi dengan baik kepada publik. Jadi di karya imersif itu memang tadi sudah coba ya, ngisi ulangan ya. Oh saya belum, mungkin teman-teman yang lain udah. Nanti kita coba ya, iya, bareng-bareng. Harus coba, kemudian nanti ada teknologi ya, yang kemudian itu kan sebenarnya bicara tentang tanah kan. Kalau kita bicara tentang kolonialisme penjajahan itu kan juga kaitannya dengan bagaimana kita mempertahankan tanah kita gitu kan, dari apa namanya, dari penjajah maupun dari hal-hal yang sifatnya intervensi maupun penjajahan lah. Nah itu sebenarnya ide dasarnya seperti itu ya. Nah, dari instalasi-instalasi yang dihadirkan, disuguhkan di sini kepada para pengunjung, apa pesan yang ingin disampaikan, Bu Citra? Pesan yang ingin saya sampaikan tentunya ya, kalau kita melihat tentang bagaimana seniman itu ditantang untuk berkarya itu dengan pendekatan kreativitas yang sangat tinggi, dengan kekuatan visual yang sangat baik juga, tapi juga tanpa melakukan narasi sejarah gitu. Jadi karya seni yang baik dan menarik dan juga representatif tentunya sebaiknya juga bisa mengangkat narasi-narasi sejarah pada suatu bangsa, entah itu narasi, entah itu sejarah lokal ataupun sejarah yang sifatnya global. Bu Citra, yang menarik juga dan saya penasaran sih, katanya ada lukisannya Bu Sri Mulyani. Oh iya, mau kita lihat? Boleh? Ayo kita lihat langsung ya. Kita lihat langsung. Jadi kalau tadi teman-teman jurnalis masuk, mungkin melihat lukisan ini warnanya keluar gitu ya, cerah, pigmen warnanya. Karena kita menggunakan teknologi yang namanya teleskopik. Itu teknologi lighting yang bisa pigmen warna sebuah lukisan tuh menjadi bright, keluar, the bright ya? color, Pigmented. pigmented. Ya. Ini dia karyanya Bu Sri Mulyani. Koleksi Bu Sri Mulyani ya. Jangan tanya harganya ya. Kira-kira ini berlangsung sampai kapan sih? Kira-kira kalau saya mau ngajak teman, ngajak pacar sih nggak punya ya Bu, kalau saya. Kira-kira ini bisa sampai kapan? Ini hampir 2 bulan berlangsung ya, jadi cukup lama ya. Dari kapan sampai kapan? Kemarin kan pembukaannya 20 Juli ya, berarti Juli sekitar akhir Agustus ya. Tapi biasanya animo pengunjung itu kalau terlalu banyak juga pasti ada pertimbangan biasanya untuk perpanjangannya. Luar biasa ya, karya-karyanya juga yang ditampilkan tadi karya yang klasik, autentik, yang ciptaannya Raden Saleh, kemudian koleksinya Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani, serta nggak lupa juga tentu bisa merasakan pengalaman yang tidak terlupakan dengan tadi bisa seolah-olah berinteraksi langsung dengan Pangeran Diponegoro ya. Nah, melalui AI. Betul, dan ini berlangsung masih sampai akhir Agustus ya. Tapi kalau animo masih tinggi tentu saja ada kemungkinan diperpanjang. Mudah-mudahan ya nanti ada pertimbangan lain. Oke, nah ini bagi Anda juga bisa jadi alternatif ataupun jadi pilihan Anda untuk menghabiskan waktu akhir pekan. Kalaupun tidak akhir pekan, yang punya hobi untuk datang ke museum, ke art exhibition, tentunya bisa jadi pilihan ke Galeri Nasional. Terima kasih Ibu Citra sudah berbagi informasi bersama kami Kompas TV. Dan saudara, itu tadi keseruan kami mengelilingi Galeri Nasional dan mengunjungi beberapa pameran yang ada di sini, termasuk pameran tetap. Kemudian ada Kids Biennale Indonesia 2025 dan terakhir pameran Nyala 200 tahun Perang Diponegoro, yang menjadi daya tariknya adalah ada lukisan asli milik Raden Saleh yang menunjukkan soal penangkapan Diponegoro, tapi ini juga sebagai simbol perlawanan terhadap kolonial. Ini yang menarik untuk dicermati, dikunjungi juga. Jadi langsung saja bisa datang ke sini. Dan itu dia kunjungan kita di Galeri Nasional hari ini. Saya Asri Gunawan pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.